Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang perjalanan kita dari Bandung ke Bali. Nah, pada video opening kali ini tentunya kita udah sampai di Bali, tapi kita akan membahas secara general itu gimana cost-nya, gimana biayanya, dan juga gimana secara teknisnya gitu. Pertama-tama, untuk pembahasan pada video kali ini kita menggunakan mobil apa sih? Kita menggunakan mobil ini sesuai background, yaitu Suzuki Katana tahun 1994 gitu ya. Nah, mobil ini umurnya udah 30 tahun, tapi ternyata masih mampu untuk kita pakai dari Bandung ke Bali yang jaraknya itu kurang lebih hampir 1200 km tanpa kendala sama sekali. Ya, kita udah sampai Bali dan sekarang kita akan langsung aja menjabarkan nih ya biaya-biayanya gitu ya. Nah, pertama-tama dari bensinnya, ini mobil menghabiskan berapa sih? Untuk total ya, kalau kita hitung, kita isi full nih dari kota Bandung, atau lebih tepatnya dari Cimahi itu kita isi full, dan tentunya itu nggak usah dihitung ya. Tapi sebagai pencatatan di sini kita catat sebagai tambahan, yaitu kita ngisi dari Cimahi atau dari Bandung itu 30,09 liter. Nah, yang selanjutnya itu udah mulai kita hitung, yaitu kita ngisi bensin pertama gitu ya. Ngisi bensin pertama itu di mana? Kita ngisi bensin di rest area Semarang, atau lebih tepatnya di daerah Unggaran, dan itu sekitar 30,26 liter atau 302.600 gitu ya. Jadi ya oke lah, itu langsung full lagi. Dan kita juga untuk isi bensin yang kedua itu kita ngisi bensin di rest area selanjutnya, yaitu di rest area Pasuruan, yang itu dimana itu dekat Probolinggo. Nah, itu tuh kita ngisi 28,004 liter. Dan isi bensin yang terakhir adalah 30,89 liter, yaitu kita ngisi di sini di Denpasar gitu. Jadi udah sampai Bali. Dan ngomong-ngomong tentang isi bensin tadi di rest area ya, kita cuma berhenti di rest area itu 3 kali. Iya, 3 kali. Yang pertama itu untuk toilet, karena kita kebelet. Mana toiletnya? Nggak kelihatan dalam sini ya. Dan yang kedua itu untuk yang isi bensin di Semarang itu sekalian makan. Sekarang posisinya udah jam 4.23 dan kita tadi keluar rumah itu jam 7 ya, jam 7 malam hari sebelumnya. Berarti sekitar 9 jam kita udah di jalan, dan 9,5 jam lebih tepatnya. Jadi kita akan tidur dulu kayaknya sekitar 15 menit. Kita pakai metode power nap aja, semoga itu bisa membantu, karena gak mau maksain juga, karena tadi kayak udah ngantuk banget. Jadi kita harus istirahat dulu sebentar ya, tidur di mobil dulu sebentar. Dan untuk yang ketiga itu isi bensin juga, isi bensin doang gitu ya untuk yang ketiga. Nah, tadi kita nyampe sini tuh jam 5.50 kalau nggak salah, dan sekarang udah 6:11. Dan setelahnya kita nggak ada berhenti sama sekali, kecuali di penyeberangan tentunya ya. Nah, jadi total bensin kita nggak masukin isi bensin pertama, karena yaitu tentunya tidak fair, karena tentunya semua orang punya start beda-beda. Jadi kita nggak masukin. Jadi kalau kita tambahin yang 30 liter, 28 sama 30 liter lagi, itu kurang lebih di 881.000 rupiah untuk bensin dari mobil ini dari Bandung ke Bali gitu ya. Nah, untuk expenses yang kedua atau biaya yang kedua, tentunya kalau kita pakai mobil tentunya kita pakai tol, karena bisa aja nggak pakai tol, tapi itu bakal makan waktu yang luar biasa lama dan pastinya bakal capek banget, apalagi kalau sendiri kayak kita ini. Jadi kita memilih untuk lewat tol sehingga lebih efisien waktunya gitu ya. Nah, untuk tol itu cukup mahal, karena lebih mahal daripada bensinnya itu sendiri, karena tolnya menghabiskan 946.000 ya, hampir 1 juta rupiah guys, untuk dari tol Baros sampai tol Gending gitu ya. Jadi itu, dan penjabarannya nanti kita kasih di video sebelah sini gitu ya, untuk detail-detailnya gitu ya, karena kita juga dari Bandung lewat Cisumdawu. Nah, kalau yang dari Jakarta berarti kan lewat Cikampek, harusnya mungkin itu sedikit lebih murah gitu ya.
Nah untuk penyeberangan, setelah kita naik tol, terus kan kita exit di tol Gending, dan dari tol Gending itu ke Banyuwangi atau ke Pelabuhan Ketapang itu kurang lebih 4 jam setengah, 4 jam setengahan lah kalau kurang lebih ya gitu. Nah itu tuh setelah sampai ke Ketapang tentunya kita beli tiket. Nah kita beli tiketnya itu dari handphone, jadi kita download aplikasi Verizi dulu. Sebentar ya, kita liatin aplikasi Verizinya. Nih ya, aplikasi Verizi seperti itu, dan nanti tinggal beli tiket aja di sini, pilih pelabuhan asal, dan nanti kalian tinggal pilih aja Ketapang ke otomatis langsung ke Gilimanuk, dan nanti akan keluar biayanya. Harusnya sih sama-sama aja ya, karena orangnya itu nggak dihitung, tapi yang dihitungnya itu sesuai kendaraan. Kalau kita kendaraan itu termasuk golongan 4 kalau nggak salah, jadi untuk golongan 4 itu kendaraan dan orangnya itu 213.400, dan perlu diingat di sana tuh ada biaya parkir. Ternyata biaya parkir atau apa gitu yang nanti pas kita keluar dari Gilimanuk nanti kita diberhentiin untuk ada kayak loket tiket gitu untuk mau keluar dari pelabuhannya, dan itu ada bayar sekitar Rp4.000. Jadi siapin aja cash untuk bayar di loket tersebut Rp4.000. Jadi untuk penyeberangan total itu kita bayar Rp217.400. Nah selain dari penyeberangan, kita cuma mengeluarkan biaya untuk food and beverage atau makanan dan minuman. Nah untuk makanan dan minuman kita nggak terlalu banyak karena kita juga cukup singkat perjalanannya dan nggak banyak berhenti sama sekali. Kita cuma beli bekal, itu juga beli bekalnya di Bandung ya, dan itu tuh termasuk 4 roti, 2 snack bar, 1 keripik, dan 9 air mineral 600 ml. Dan itu totalnya kurang lebih 70 ribuan. Dan untuk yang kedua itu seperti yang kita bilang tadi, kita berhenti di rest area Semarang untuk makan sedikit. Itu kita beli nasi di minimarket, dan kopi itu seharga 44.000 gitu ya. Dan total untuk F&B, untuk food and beverage kategori itu sekitar 119.000. Itu aja sih biayanya, karena kita juga nggak berhenti kemana ke restoran atau gimana, enggak sama sekali, karena ya sendiri gitu. Jadi ya udah gitu, kayak pengen cepet nyampe, jadi ya udah gitu langsung kita gaspol aja sampai ke Bali, dan akhirnya kita sudah sampai di Bali. Jadi kalau kita grand total semuanya itu dari mulai tol, bensin, penyeberangan, dan makan minum, itu total kita mengeluarkan 2.163.400, yang dimana itu menurutku cukup rendah. Jadi untuk orang Bandung agak susah memang ke Bali pakai pesawat, harus effort dulu ke Jakarta atau ke Kertajati gitu ya. Nah jadi untuk kita, let's say kita mau perbandingan biaya dari Bandung ke Soekarno-Hatta, itu misalnya kita pakai travel, terakhir sih kita pakai travel itu 180.000 ya ke Terminal 3 Soekarno-Hatta gitu ya. Nah let's say 180.000 itu cost pertama. Kedua, kita bebas nih milih mau low cost airline atau full service airline gitu ya. Kalau misalnya low cost airline kurang lebih itu di sekitar, kalau misalnya lagi rendah biaya penerbangan biasanya ada di 700-800 ribu gitu ya. Tapi kalau misalnya harga-harga biasa itu sekitar 900 sampai 1.100.000. Kita ambil harga biasa yaitu 1 juta. Nah jadi 1 juta tambah 1.180.000 tambah 180.000 sorry. Jadi itu ya totalnya 1.180.000, yang berarti itu emang lebih murah daripada biaya kita yang 2.100.000 gitu ya. Tapi kalau kita bandingnya dengan full service airline gitu ya, yang biasanya itu kalau misalnya Garuda itu dari Soekarno-Hatta ke Ngurah Rai Denpasar ini, itu kurang lebih biasanya sih ya di sekitar 1.600.000 sampai 2 juta lebih dikit gitu ya. Jadi saya segitu. Kita ambil tengah-tengahnya misalnya di 1.700.000. 1.700.000 tambah travel dari Bandung ke Soekarno-Hatta yang tadi hampir 200.000, ya berarti itu hampir 2 juta juga ujung-ujungnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bandingin lebih worth it yang mana, ya tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau kita, karena kita bakal cukup lama di Bali, jadi kita memilih untuk memakai mobil supaya lebih murah juga biaya harian di Bali-nya gitu ya. Kalau misalnya kita nggak ada mobil di Bali agak susah. Kalau mau rental mobil mahal, begitu pun ada rental motor, hitungannya juga jadi lebih mahal gitu ya. Jadi segitu aja video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan mengenai perjalanan dari Bandung ke Bali, itu boleh banget disampaikan di kolom komen di bawah. Nah untuk vlognya gitu ya, untuk video kegiatan dari kita Bandung ke Balinya itu nanti akan ada di channel pribadiku yaitu Wahyu Johans. Nanti bisa dilihat aja di deskripsi di bawah untuk link ke channel tersebut. Kemungkinan sih belum upload ya, cuma ya
nanti bisa dilihat aja ya, dicek aja si channel tersebut gitu ya. Jadi sekian aja video kali ini. Apabila ada yang ditanyakan atau mau didiskusikan, boleh banget ditanyakan di komen di bawah. Jadi sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat.